Oke, kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota Paskibra ya. Jadi kita akan menanyakan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih kesibukan kamu di Eskul Paskibra? Jadi kesibukan aku di Eskul Paskibra itu kami setiap 1 minggu sekali itu latihan 3 kali. Kemudian di hari-hari tertentu kami itu ada kegiatan di kelas ataupun di lapangan. Di kelas itu kami biasanya disampaikan materi oleh senior. Kemudian kalau di lapangan itu biasanya kami lari selama 3 kali. Kemudian latihan PBB dan adat istiadat seperti itu. Oke, misalnya selain itu kegiatan apa aja yang sudah kamu lakuin di Eskul? Misalnya dari pengalaman kamu yang di sini itu apa aja? Kalau pengalaman aku di sini selama ikut Eskul Paskibra itu, yang pertama aku pernah ikut PGE atau pelatihan gabungan Eskul. Di situ kami itu biasanya setiap semua eskul itu kumpul di lapangan, ada materi, kemudian ketika kumpul di kelas di situ kita juga diberi game, diberi materi juga sama kakak seniornya. Oke, baik. Nah, kalau dampak dari kamu ikut eskul tersebut tuh apa ya? Dampak positif bisa, dampak negatifnya tuh juga apa? Kalau dari dampak itu aku punya dampak positif dari aku ikut Paskibra. Contohnya aku jadi lebih percaya diri, lebih mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu itu pastinya. Dampak negatifnya berarti ada apa enggak nih? Sejauh ini tidak ada. Ya. Oke. Sekian itu pertanyaan yang dapat saya paparkan dari teman saya ini yang Paskibra. Terima kasih. Aku mau wawancarai orang kelas 10 F bernama Muhammad Acir. Aku mau ngasih kamu pertanyaan. Pertama, bagaimana kesibukan kamu di Eskul Pramuka? Akhir-akhir ini kesibukannya lagi sering ngedekor kelas untuk acara regen nanti. Oke. Yang kedua, kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan di Eskul tersebut? Kalau kegiatan baru pernah sekali itu pelantikan ambalan sama ya paling organ-organ biasa aja. Yang ketiga, dampak dari kamu ikut Eskul tersebut itu apa? Ya mungkin menjadi menambah solidaritas, menambah relasi, terus mendapat beberapa pengalaman yang baru dicobain di SMA ini. Oke, makasih. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru kimia di SMA 1 Tambun Selatan. Gimana sih perbedaan perkembangan zaman dulu dengan sekarang tuh? Nah, pertanyaan tuh seperti, bagaimana sih perkembangan alat komunikasi pada zaman dulu dengan zaman sekarang, Ibu? Perkembangan alat komunikasi zaman dulu sama zaman sekarang ya. Ibu bandingkan dulu pada saat ibu sekolah sama pada saat kalian sekolah. Kalau dulu itu kita nggak kenal namanya HP. HP ini nggak ada ya. Jadi kita paling komunikasinya itu lewat telepon rumah. Telepon rumah pakai gagang gitu ya. Tapi itu nggak semua rumah punya telepon juga gitu. Nah, untuk yang tidak punya telepon, zaman dulu tuh ada namanya telepon umum. Telepon umum, jadi biasanya di persimpangan-persimpangan itu nanti kita masukin koin tuh ya, koin logam masukin. Itu ada durasi waktunya. Jadi kalau misalnya satu koin itu berapa detik gitu ya. Jadi kalau ngomongnya agak lama berarti koinnya juga harus banyak nyiapinnya kayak gitu modelnya dulu. Terus kalau untuk elektroniknya paling itu pakai email gitu ya, pakai email. Jadi kalau kayak sekarang kan ada WA ya, lebih cepat gitu. Kalau dulu kita harus ke tempat kita tuh nyewa ya, ibu-ibu ingat banget kita tuh nyewa 3.000 atau 4.000 gitu 1 jamnya ke warnet ya, warnet gitu. Nah di situ baru kita bisa buka email, ada nggak sih kita dapat email gitu, atau kita searching ya, itu kita pakai waktu, durasi waktu ya. Beda kayak sekarang kan udah dari HP aja, dari ngeliat di
layar aja gitu kita udah semua dapatkan informasi. Kalau dulu nggak segampang itu gitu. Itu perbedaan dulu sama yang sekarang seperti itu. Oke. Dari peristiwa yang sudah Ibu sebutkan tadi, nah apa sih Bu dampak dari peristiwa tersebut? Dampak perkembangan teknologi ya dari komunikasi. Dampaknya itu banyak ya. Dampak pastinya ada dampak positif, ada dampak tidak positifnya kan. Dampak positifnya akhirnya komunikasi kita menjadi lebih cepat seperti itu ya. Kemudian berita atau informasi itu didapatkan dalam hitungan detik untuk saat ini. Sementara kalau dulu itu kadang kita harus nunggu koran ya. Kalian tahu koran gak sih? Jadi koran itu ya paper gitu ya. Paper itu ada yang koran pagi, koran sore gitu ya. Jadi kita mau ngelihat informasi besok nih, wah kita harus nunggu loper koran. Dulu ada namanya loper koran gitu. Jadi yang langganan itu dianterin tuh ke pagar rumahnya, ke halaman rumahnya, tiap hari dianterin koran seperti itu. Jadi untuk dapatkan berita dulu kita pakai waktu ya. Ada space time-nya saat itu. Tapi kalau sekarang ya Ibu kirim berita saat ini, kalian saat ini juga bisa langsung mendapatkannya. Jadi secara durasi waktu itu cepat. Nah, itu dampak yang positif ya, sehingga pastinya berdampak juga ke bidang-bidang yang lain. Terus dampak tidak positifnya, saking mudahnya nih ya, saking mudahnya untuk mendapatkan informasi, akhirnya jadi tsunami informasi ya, istilahnya tsunami, kebanjiran informasi, sehingga otak kita itu jadi tidak mudah untuk menyaringnya saking banyaknya informasi. Dan ya kalau kita tidak menyadarinya, bahkan mungkin kita udah terkena yang namanya brain rot ya, pembusukan otak gitu. Itu salah satunya karena menonton hal-hal yang receh seperti itu, konten-konten yang tidak positif. Kemudian juga seperti video-video yang short time seperti itu ya, cuman 15 detik, 10 detik seperti itu, sehingga kefokusan kita ya jadi tidak lebih baik gitu. Dahulu kita bisa fokus untuk durasi sekian menit, sekian jam, tapi untuk saat ini untuk fokus lama itu tidak mudah gitu. Ya karena apa? Karena udah terjadi pembusukan di otaknya, atau istilah sekarang itu brain rot seperti itu. Ya, Bu. Nah, dari dampak peristiwa tersebut kan perkembangan zaman tuh semakin berkembangnya. Nah, apa penyebab adanya perkembangan teknologi tersebut, Ibu? Penyebab perkembangan teknologi ya. Jadi dari kebutuhan manusia itu sendiri ya. Manusia itu butuh informasi dalam jangka waktu yang cepat, sehingga akhirnya dibuatlah alat-alat teknologi ya dengan inovasinya, dan terciptalah yang kita kenal saat ini seperti medsos ya. Segala macam jenis medsos yang kalian tentunya juga pakai ya, seperti TikTok, IG, kemudian WA, kemudian juga Facebook, mungkin beberapa ada yang punya. Kemudian apa yang X itu ada ya, Twitter ya seperti itu, dan lain sebagainya ya. Nah, harap diperhatikan juga, kita akhirnya harus filter mana yang baik untuk kita. Sekiranya itu memberikan manfaat untuk kita gunakan, kita manfaatkan. Tapi kalau misalnya tidak, jangan sampai kita tergerus yang namanya tsunami informasi gitu. Jadi perkembangan teknologi sekarang ini bagus ya, asal kita tahu ketika menggunakannya dengan bijak seperti itu. Nah, jadi itu dia yang sudah bisa Ibu Eka jawab tentang bagaimana perkembangan alat komunikasi pada zaman dulu dan sekarang, dan juga bagaimana dampak peristiwa tersebut dan adanya penyebab perkembangan teknologi itu seperti apa. Oke, terima kasih dari saya, Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Ini Jim, bagaimana tanggapan lu tentang pelanggaran aturan yang terjadi di sekolah?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pelanggaran aturan itu pasti akan tetap terjadi dimanapun itu sekolahnya. Tetapi akan lebih susah untuk melanggar aturan karena kita di sekolah tercinta, yaitu sekolah SMA 1 Tambun Selatan, karena kita ada yang namanya tim disiplin pelajar gitu. Jadi tanggapan saya sih untuk di Bonlab ini saya melihatnya tidak terlalu banyak lah kayak orang yang melanggar peraturan gitu. Jadi kayak saya merasa di Bonlab ini cukup aman gitu loh masalah kedisiplinannya. Baik. Untuk pertanyaan nomor 2, apa dampak yang terjadi kalau lu melakukan pelanggaran itu? Dampak yang akan terjadi itu yang pertama kita jadi kurang disiplin tentunya, karena yang pertama itu kan tujuan kita ada TDP itu agar kita menjadi lebih disiplin. Nah yang kedua itu mungkin saya jadi kurang terfokus sama kewajiban yang harusnya saya lakukan di sekolah gitu sih. Baik. Untuk yang nomor 3, menurut lo apa penyebab dari orang-orang yang melanggar aturan? Penyebab dari orang-orang yang melanggar aturan, penyebabnya itu mungkin nanti akan berdampak dan ada impactnya di masa depan. Karena balik lagi ya, tentang disiplin itu bukan hanya jangka waktu pendek, tapi juga jangka waktu panjang. Jadi kayak nanti bisa ngerasain kerugiannya itu bisa di kemudian hari. Jadi kayak kok teman-teman gue yang dulunya disiplin besok pakai seragam ya gitu, tapi gue cuman pakai baju, misalnya cuman pakai baju apa namanya bangunan gitu misalnya. Jadi kayak baru ada impactnya tuh nanti di masa depan sih. Oke Jim, udah selesai pertanyaan, makasih ya Jim. Sama-sama. 1, 2, 3. Teman-teman